Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas untuk memenuhi ujian mata kuliah rekayasa proses. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri M. Bagus Ferdi Aldian dengan MPM 2014231023. Perkenalkan, nama saya Kristina Sinaga dengan MPM 2014-231035. Baik, tapi pun perkenalkan, nama saya Hikmal, MPM 2014-231010. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lira Sabrina, NPM 2054231008 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Semua materi di sekitar kita, termasuk semua makhluk hidup, tergolong materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, besi, air, dan udara. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan dapat juga berupa campuran. Zat murni hanya tersusun dari satu jenis zat dan sering disebut dengan zat. Sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari dua jenis atau lebih zat. Materi dapat diklasifikasikan dengan dua cara, yaitu berdasarkan keadaan atau wujudnya dan berdasarkan komposisinya. Semua materi memiliki sifat tertentu. Sifat-sifat materi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari suatu zat tersebut. Contohnya, wujud, warna benda, massa jenis, titik leleh, titik didih, atau sifat lainnya. Sedangkan sifat kimia adalah sifat suatu materi yang dapat diketahui jika materi tersebut bereaksi dengan materi lainnya. Misalnya bensin. Zat ini mudah terbakar jika disulut dengan api. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sifat kimia bensin adalah mudah terbakar. Contoh lainnya adalah mudah berkarat dan mudah meledak. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas yang didasarkan pada cara atom-atom dan molekul-molekul tersusun di dalamnya. Yang pertama yaitu zat padat. Zat padat adalah materi yang mempunyai bentuk dan volume tertentu. Contoh dari zat padat ini adalah kayu, batu, dan besi. Ada dua cara utama partikel-partikel padat bisa tersusun, yakni dalam baris-baris teratur yang rapi atau dalam susunan yang tidak tentu. Zat padat yang partikel-partikel tersusun dalam baris-baris yang teratur rapi disebut kristal, dan zat padat yang partikel-partikel tidak tersusun secara teratur disebut amorf. Kemudian ada zat cair. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Seperti kita menuang air ke dalam wadah tertentu, maka air tersebut akan berbentuk wadah tersebut, tetapi volumenya tetap sama. Contoh zat cair yaitu bensin, teh dalam gelas, air minum dalam ceret, dan sirup dalam gelas. Zat cair digambarkan sebagai jalir atau fluida. Jalir adalah zat dengan molekul-molekul yang bergerak bebas saling melewati sehingga jalir menyesuaikan bentuk wadahnya. Kemudian ada zat padat. Zat padat adalah zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Karakteristik dari zat gas ini tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan, dan pada umumnya gas tidak berwarna. Contoh gas antara lain yaitu udara, oksigen, karbon dioksida, balon, ban sepeda, dan ban motor. Seperti yang kita ketahui, zat memiliki 3 bentuk umum, yaitu padat, cair, dan gas. Ketika bentuk umum dari zat ini, masing-masing zat memiliki ciri-cirinya sendiri. Di sini kita akan membahas ciri-ciri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat memiliki ciri umum, bentuk dan volumenya itu tetap. Hal ini bisa kita gambarkan dengan sebuah botol minuman yang dimasukkan ke dalam plastik.
saat botol minuman yang dimasukkan ke dalam plastik, bentuk dari botol minuman itu tetap, yaitu bentuk tabung ataupun tidak mengikuti bentuk dari wadahnya si plastik. Kemudian volume dari botol minuman itu juga tetap. Walaupun pada saat di dalam plastik, botol minuman itu sudah bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Namun bentuk dan volumenya itu tetap. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari zat padat adalah memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat. Karena memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat inilah, maka gerakan partikelnya itu tidak bebas. Gerakan partikel yang tidak bebas ini juga disebabkan karena letak partikelnya. Letak partikel di zat padat itu berdekatan, sehingga susunan antar partikel itu sangat berdekatan. Kemudian zat cair. Zat cair memiliki ciri-ciri mengikuti bentuk wadahnya. Nah, mengikuti bentuk wadahnya, jika bentuk wadahnya tabung, maka zat cair akan berbentuk tabung. Jika wadahnya berbentuk balok, maka zat cairnya akan berbentuk balok. Hal ini juga bisa dipengaruhi karena gerak partikel pada zat cair itu bebas, sehingga dia mengikuti bagaimana bentuk wadahnya saat dia diletakkan. Kemudian susunan partikel antar zat cair itu sangat bisa dibilang renggang. Karena renggang, maka gaya tarik menarik antar partikelnya itu lemah. Dan letak molekul pada zat cair itu berdekatan. Kemudian zat gas. Dari zat gas, bentuk dan volumenya itu berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena susunan antar partikel pada zat gas itu tidak beratur dan saling berjauhan. Dan ikatan antar partikelnya itu pun sangat lemah. Bentuk dan volumenya ini juga mengikuti bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya. Jika bentuk wadahnya itu bola, maka volumenya dan bentuknya akan berbentuk bola. Kemudian begitu juga dengan jika wadahnya berbentuk kubus, maka bentuk dari zat gas ini akan berbentuk kubus dan volumenya akan volume kubus, begitu. Sehingga perbedaan dari ketiga zat ini, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas adalah susunan partikelnya. Hal ini dikarenakan partikel zat itu berukuran kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala telanjang. Oleh karena itu, susunan dan sifat partikel ini sangat menentukan dalam bentuk wujud zat. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang perubahan zat. Jadi pada perubahan zat ini kita mengenal yaitu dua jenis pada perubahan zat ini, yaitu perubahan fisika dan kimia. Yang kita bahas untuk saat ini adalah perubahan fisika. Jadi langsung saja ya,
yang akan kita bahas yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah perubahan yang hanya bisa dilihat dari tampilan fisik ataupun penampilan luarnya. Jadi bukan mengubah komposisi kimianya. Tuh. Perubahan fisika ini memiliki sifat yang dilihat dan diamati dari luar. Dan sifat fisika ini adalah ketika zat tersebut telah berubah, lalu maka dapat kembali seperti keadaan semula. Tuh. Di sini saya akan menjelaskan dan akan sekalian mencontohkan pada beberapa perubahan zat tersebut. Yang pertama yaitu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, ataupun mengkristalkan. Yang pertama tadi mencair, ya. Mencair itu suatu perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya yaitu es mencair ataupun membakar lilin. Ya. Yang kedua, membeku. Membeku ini adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat, kebalikannya. Contohnya itu es yang membeku. Nah, yang selanjutnya mengembun, yakni suatu perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya yaitu embun. Yang selanjutnya pula menguap. Menguap ini yakni suatu perubahan zat dari cair menjadi gas. Contohnya yaitu uap air. Selanjutnya menyublim, yakni suatu perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya yaitu kapur barus yang lama-lama menjadi habis. Itu. Yang terakhir yaitu mengkristal ataupun deposisi, yakni suatu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, yaitu contohnya kristal. Saya ulangi lagi, mengkristalkan tadi suatu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, yaitu kristal. Ada 6 fase ya yang saya jelaskan tadi. Diingat: mencair, membeku, lalu mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Masih banyak contoh-contoh yang saya jelaskan. Mungkin ini menyingkat saja contoh yang saya jelaskan tadi supaya teman-teman mengerti. Adapun tujuan dan maksud dari pembahasan materi mengenai zat berupa padat, cair, dan gas tersebut karena ketiga bentuk dari zat ini merupakan zat yang sering dijumpai, bahkan hal umum yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan dari pembahasan materi zat ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai materi zat cair, zat padat, dan zat gas, mengetahui perbedaan zat cair, zat padat, dan zat gas, mengetahui konsep dari zat tersebut, mengetahui perubahan wujud dari setiap zat tersebut, dan mengetahui konsep penerapan zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada pembahasan kali ini menggunakan studi kasus yaitu analisis perbandingan
tipe pelumas berdasarkan wujud pada studi kasus pelumasan pada gearbox sepeda motor. Materi zat dapat diterapkan dan memiliki peran pada pelumas pada industri otomotif. Pelumas memiliki peran berupa pengurangan gesekan dan sebagai penghilang panas pada dua bidang yang saling berkontak. Pelumas memiliki beberapa wujud, yaitu padat, cair, maupun gas, sesuai dengan pembagian materi zat berdasarkan wujudnya. Namun, tiap-tiap tipe pelumas memiliki kemampuan yang berbeda-beda pada kondisi tertentu, sehingga penerapannya pun berbeda. Berdasarkan kekuatan geseran dari pelumas atau keadaan molekuler, pelumas dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama yaitu pelumas padat. Pelumas padat atau solid didasari oleh material padat yang ditempatkan di antara dua permukaan bearing dan akan bergesekan dengan lebih mudah di bawah beban yang diberikan dibandingkan ketika diberikan beban dengan material bearing itu sendiri. Contoh dari zat padat pada pelumas padat yaitu nilon, karbon, dan politetrafluoretilen. Yang kedua ada pelumas cair. Pelumas cair didasarkan oleh material cair yang ditempatkan di antara dua permukaan yang bergesekan, sehingga membuat benda yang bergesekan menjadi dingin dan tidak terjadi kerusakan. Contoh dari pelumas zat cair yaitu minyak sayur, minyak mineral, dan minyak alami. Yang ketiga yaitu pelumas gas. Pelumas gas digunakan pada lapisan dengan ketebalan ultra tipis di antara komponen-komponen dalam tribologi. Tiga zat padat, cair, dan gas yang diterapkan pada studi kasus pelumas didapatkan hasil bahwa zat cair pada pelumas merupakan zat yang sering digunakan karena pada pelumas zat cair memiliki kemampuan, yaitu kemampuan menahan beban, kemampuan pada putaran 700 sampai dengan 3000 rpm, kemampuan sirkulasi pelumas, kemampuan pelumas untuk disaring, dan kemampuan mendinginkan. Oke, di sini ada contoh soal zat padat di mana soalnya yaitu Ali mendorong gerobak dengan kedua tangannya dengan gaya 120 Newton. Lalu luas telapak tangan Ali itu keduanya kiri dan kanan itu 300 cm². Yang ditanya berapakah tekanan yang harus diberikan Ali pada gerobak tersebut. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahui pada soal gaya yang diberikan oleh Ali itu 120 Newton. Gaya itu disimbolkan dengan F 120 gitu. Nah, luas telapak tangan Ali itu kita simbolkan dengan A. A itu 300 cm². Nih, ini kiri dan kanan. Kemudian yang ditanya adalah tekanan yang harus diberikan itu disimbolkan dengan P. Kemudian kita masuk ke simbol ke jawaban, dimana rumusnya itu yaitu P sama dengan F per A. Nih, kita masukin P tadi itu berapa, P nya ditanya ya, F nya itu 120, kemudian A nya ini tadi 300 cm². Nah, ini kita ubah dulu 300 cm² ke meter kuadrat. 300 cm² kita ubah ke meter kuadrat itu menjadi 300 per 10.000. Hasilnya itu 0,03. Oke, ini meter kuadrat. Kemudian kita masukin ke sini 120 dibagi 0,03. Ini meter kuadrat, sedangkan ini Newton. Nah, kita selesaikan ini menjadi 120 dikali 100 per 3. Ini 4. Maka ini menjadi 4.000 Newton per meter kuadrat. Sehingga tekanan yang harus diberikan oleh Ali pada gerobak tersebut sebanyak 4.000
Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ini saya akan memberikan contoh soal dari zat gas. Dengan soal, di dalam sebuah bejana terdapat gas yang mempunyai tekanan 2 atm dan volume 2 liter. Jika tekanan gas menjadi 6 atm, maka volume gas menjadi titik-titik. Langkah awal kita akan memberikan diketahuinya terlebih dahulu, yaitu diketahui P1 2 atm, F1 kita mempunyai 2L atau liter, dan P2 6 atm. Kemudian ditanyanya yaitu F2. Kemudian kita jawab dengan rumus P1 dikali F1 sama dengan P2 dikali F2. Nilai yang telah diketahui kita masukkan. Yang pertama yaitu P1 2 atm, P1 yaitu 2 liter, kemudian ada P2 dengan 6 atm, dan V2 nya kita tidak diketahui. Kemudian kita operasikan 2 dikali 2 sama dengan 4 sama dengan 6 kali F2. Kemudian pindah ruas yaitu 6 F2 sama dengan 4. F2 sama dengan 4 dibagi 6. Dan F2 kita dapatkan yaitu 0,66 liter. Contoh soal, seekor ikan berada pada kedalaman 180 cm di bawah permukaan laut. Jika massa jenis air adalah 1 G per meter kubik, tentukan tekanan pada ikan tersebut. Dengan G sama dengan 10 ms kuadrat. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu dan memberikan salah satu contoh soal ya. Yang pertama, satu contohnya, diketahui sebuah kubus besi yang memiliki panjang sisi 20 cm lalu diletakkan di atas meja yang luas permukaannya 5 meter persegi. Jika berat kubus itu 50 Newton, maka tekanan yang dihasilkan kubus besi tersebut adalah, langsung saja. Yang pertama yaitu kita tulis diketahui. Ketahui S-nya yaitu 20 cm. Lalu cm ini kita rubah ke meter, hasilnya 0,2. Nah, luas mejanya yaitu 5 meter persegi. W sama dengan 50 Newton. Tanya yaitu P. Nah, sebelum mencari tekanan, kita harus mencari terlebih dahulu luas bidang tekanannya, yaitu dengan rumus A sama dengan S kali S. A sama dengan 0,2 dikali 0,2.
A sama dengan yaitu 0,4 meter persegi. Nah, selanjutnya tekanannya yaitu dengan rumus P sama dengan F per A, P sama dengan W per A, 60 per 0,4. Hasilnya 1250 Newton persegi. Newton per meter persegi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Berdasarkan pembahasan materi di atas mengenai materi zat yang terdiri dari zat padat, cair, dan gas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan antara wujud zat saat ini didasarkan pada perbedaan dalam hubungan antar molekul. Dalam keadaan padatan, gaya-gaya intermolekul menjaga molekul-molekul berada dalam hubungan spasial tetap. Dalam cairan, gaya-gaya antar molekul menjaga molekul tetap berada berdekatan, namun tidak ada hubungan spasial yang tetap. Dalam keadaan gas molekul, lebih terpisah dan gaya tarik antara molekul relatif tidak mempengaruhi gerakannya. Zat juga dapat didefinisikan menggunakan konsep transisi fase. Sebuah transisi fase menandakan perubahan struktur dan dapat dikenali dari perubahan drastis dari sifat-sifatnya. Kemudian, ketiga zat tersebut dapat mengalami perubahan yang sering disebut perubahan fisika. Zat padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Zat cair dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Begitu pula zat gas yang dapat berubah wujud menjadi zat padat maupun zat cair. Tanpa kita sadari bahwa materi zat padat, cair, dan gas dapat kita temui dalam lingkungan sekitar, baik pada kehidupan sehari-hari maupun pada bidang industri. Dengan ini menandakan bahwa zat dapat dimanfaatkan sesuai kegunaan dan memiliki fungsinya tersendiri. Maka dari itu, dengan adanya pembahasan ini dapat memberi pengetahuan yang belum diketahui lebih jauh mengenai zat yang ada. Sekian pembahasan dari kelompok 1, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.